Shalom saudara, saya Relon Star. Saat ini saya rindu untuk membagikan kepada saudara semua, yaitu tentang kesaksian saya, bagaimana saya bisa lepas dari kecanduan akan narkoba dan obat-obatan terlarang. Nah, beberapa dari saudara mungkin sudah pernah menonton kesaksian saya atau mendengar di dalam sebuah gereja tentang bagaimana kesaksian Relon Star, dan kesaksian saya ini juga pernah saya tuliskan di dalam sebuah buku yang berjudul Run or Die. Nah, ini saudara, mungkin juga beberapa dari Anda sudah pernah memiliki buku tersebut. Nah, saat ini saya rindu untuk mengulang kembali, menceritakan bagaimana kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya sebagai seorang anak pendeta. Namun pada waktu itu saya belum benar-benar stabil dalam personality saya dan stabil dalam emosional saya, sehingga saya bisa jatuh dan larut dalam kenakalan remaja dan bisa candu narkoba. Nah saudara, kisah ini berawal dari pada waktu itu saya masih kelas 2 SMP ketika ayah saya memutuskan untuk menjadi pendeta. Iya, seorang tokoh agama, dan pada waktu itu ayah saya berangkat ke Ciledug dan mereka merintis sebagai gembala sidang GPKDI cabang Ciledug pada waktu itu, dan di saat itulah peristiwa tragis itu terjadi di dalam kehidupan saya. Ya, sebagai seorang anak pendeta, saya banyak mengalami pergolakan, saudara. Karena pada waktu itu saya masih SMP, di mana secara emotionally dan personality anak masih remaja ya, saudara ya. Jadi masih belum stabil, dan pada waktu itu ketika papa saya menjadi seorang pendeta, banyak hal yang berubah dalam kehidupan saya. Of course, tentunya sebagai seorang anak pendeta, banyak tuntutan-tuntutan itu mengalir di dalam kehidupan saya. Sebagai contoh, pada waktu itu papa saya, mungkin papa saya aja yang tipenya ketika dia mengenal Yesus, dia menjadi ekstrim, saudara. Jadi pada waktu itu misalnya saya dilarang untuk ke bioskop, nonton di bioskop, kemudian saya berteman tidak boleh sembarangan, orang harus dikenal dulu oleh papa saya, kemudian berpakaian itu nggak boleh sembarangan, pokoknya nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Banyak larangan yang saya terima pada waktu itu. Kemudian dari begitu derasnya aliran tuntutan yang mengalir kepada saya sebagai seorang anak pendeta yang masih muda belia pada saat itu, dan itu membuat jiwa saya menjadi berontak, saudara. Kenapa? Karena secara personality saya ini tipe orang yang kalau dites secara MBTI, saya ini ENFP. ENFP itu satu kata kunci aja yang bisa membuat dia bisa leluasa bergerak, yaitu bebas, kebebasan. Nah, sedangkan sejak papa saya menjadi tokoh agama, saya tidak mendapatkan kebebasan tersebut. Banyak hal-hal yang membuat saya jadi berada di dalam kurungan. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Dan banyak hal yang tidak bisa saya eksplor. Sedangkan saya pribadi, pada waktu itu saya tipe orang yang senang bergaul. Saya tipe orang yang suka punya banyak kegiatan, so busy pada waktu itu karena teman saya banyak, networking saya banyak, jadi banyak sekali kegiatan. Nah, pada waktu itu papa saya banyak bertolak belakang dengan saya. Dia memberikan banyak agenda di dalam kehidupan saya, yaitu misalnya pada hari Selasa itu ada pertemuan, doa puasa, kemudian hari Rabu ada latihan vokal grup, kemudian hari Kamis ada doa rantai, jadi dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore kami doa berantai, dan jam 6 itu ditutup dengan buka puasa bersama. Dan kemudian setelah itu dilanjutkan lagi hari Jumat ada kegiatan lain lagi, dan hari Sabtu itu adalah ibadah pemuda. Nah, begitu banyaknya rangkaian pelayanan atau kegiatan ibadah yang harus saya hadiri sebagai seorang anak pendeta, dan itu membuat Relon yang masih muda itu menjerit. Saya berontak karena saya juga tipe yang aktif di sekolah. Saya tergabung di dalam klub basket, dan saya juga suka
bermain tamborin pada waktu itu. Saya ikut dance juga, kalau nggak salah waktu itu ya di tim cheerleader saya ikut juga aktif di dalam sekolah saya, dan itu membuat saya itu jadi bertolak belakang. Dan honestly pada waktu itu sejujurnya saya merasa depresi dengan keadaan ini, karena saya merasa kebebasan saya itu terenggut. Saya nggak boleh ini, nggak boleh itu, semua kegiatan-kegiatan saya dibatasi, dan itu membuat saya kecewa. Dan akhirnya ekspektasi saya sebagai seorang anak pendeta akhirnya membuat itu melahirkan malah suatu kebencian ya saudara. Dan akhirnya saya mulai membenci dengan sebutan sebagai anak pendeta, dan saya juga jadi kesel dengan agama Kristen karena terlalu banyak aturan ya, ini nggak boleh, itu nggak boleh gitu. Jadi sepertinya membatasi saya dengan dunia saya pada waktu itu yang masih muda. Oke, kemudian setelah itu saya jadi banyak berantem dengan papa, dan kami banyak bertolak belakang karena papa maunya saya aktif mendukung beliau di dalam kegiatan-kegiatan ibadah di gereja, tetapi saya juga punya agenda saya di luar. Dan saya tipe orang yang berani ya saudara, saya tipe orang yang frontal. Saya kepengen papa punya kegiatan saya sendiri ya sebagai anak muda pada waktu itu. Dan akhirnya dengan papa saya banyak nggak cocok, kita banyak berantem, dan itu mengakibatkan saya banyak stres. Lalu apa yang terjadi? Nah saudara, ini akhirnya membuat saya akhirnya suka curhat sama teman-teman saya, suka curhat sama teman-teman di sekolah, suka curhat sama teman-teman saya di pergaulan. Kalau curhatnya sama orang-orang yang di luar Tuhan, so pasti ngomongnya, udah deh Re, daripada lu pusing-pusing dengan papa mama lu di rumah, ya mendingan lu ikutin gue, kamu ikutin aku nih, nih ada yang enak nih. Nah awalnya itu saya ditawarin merokok ya saudara. Nah kemudian pada waktu itu dalam keadaan saya benar-benar under pressure, jadi saya ikutin apa yang teman saya ajarkan. Mulailah saya merokok pada waktu itu kelas 2 SMP. Nah kemudian setelah itu saya mulai coba-coba yang lainnya ya, ditawarin ganja, tawarin cimeng, buddha stick. Nah semuanya itu saya mau aja ya saudara. Nah kemudian setelah itu makin dalam pergaulan saya makin luas, dan akhirnya saya kenal dengan gembong-gembong drugs, gembong-gembong narkoba. Dan itu membuat saya tuh gak bisa berhenti akhirnya saudara. Dari awalnya cuma coba-coba, kemudian akhirnya itu lama-lama saya jadi terjerat dan udah gak bisa lepas lagi. Dan itu yang paling membahayakan dari narkoba ini ya saudara. Awalnya cuma coba-coba, dikasih gratis, lama-lama kalau udah kecanduan itu pasti beli. Nah disitulah ketika udah mulai nagih, nah disitulah iblis mulai bekerja. Saya mulai mencari barang tersebut dan udah mulai merasakan sakau atau seperti kedinginan atau seperti gelisah kalau nggak konsumsi benda tersebut. Nah kemudian pada satu kali, saya singkat aja, satu kali saya dan teman-teman ini, pada waktu itu saya kelas udah SMA ya saudara, saya dan teman-teman diajak ke Sentul untuk gelar tikar. Nah istilahnya pada saat itu adalah gelar tikar. Nah di sana kami konsumsi segala macam obat-obatan, karena ada yang cukongin, artinya ada yang menyediakan kami secara free pada waktu itu. Dan di sana kami udah konsumsi banyak banget. Aku waktu itu ada syabu-syabu juga baru masuk ke Indonesia pada saat itu, dan aku nyobain syabu-syabu. Dan setelah itu ada juga Inex, kemudian ada juga barang-barang yang lain. Dan pada waktu itu aku konsumsi banyak sekali karena aku tuh merasa stres dengan kondisi di rumah, jadi ya menghilangkannya dengan cara seperti itu. Nah kemudian setelah itu ya pasti pulangnya dalam keadaan udah mabok ya guys, udah mabok ya saudara ya. Jadi pas pulang dari Sentul itu udah dalam keadaan yang setengah sadar. Kemudian disitulah terjadi tragedi tersebut.